Kalau saya masuk kandang banteng, apakah saya menjadi banteng? Apakah bantengnya menjadi saya? Jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Saya mau menemani PDIP atau siapapun kelompok lain sepanjang mereka berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Kalau saya masuk kandang banteng, apakah saya menjadi banteng? Apakah bantengnya menjadi saya? Tidak juga kan? Kan gitu kan Ibu ya? Masa Mbak Puan tadi banteng ngawur ya kan Ibu ya? Jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Saya mau menemani PDIP atau siapapun kelompok lain sepanjang mereka berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Karena yang nomor satu di Indonesia ini masalahnya adalah cara berpikir. Cara berpikir, cara menginjakkan kaki, cara meletakkan diri di mana. Kalau itu salah, nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan kebangsaan dan seterusnya. Tapi pokoknya saya ingin itu dulu. Menyepakati bahwa kita gembira loh ya. Nggak ada dengki ya. Nggak ada saingan ya. Nek saingan, aku kalah ganteng karo kowe. Ya. Saya tidak bersaing dengan siapapun, bahkan saya bersedia kalah oleh siapapun. Nggak apa-apa. Saya juga tidak tega untuk menang melawan siapapun karena nggak tega saya. Mending kalah daripada menang. Tapi aku juga nggak mau kalah karena saya juga tidak mau menang dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang gini, saya akan membuka acara ini, nanti kita akan bicara bernyanyi bersama Mbak Puan dan semua teman-teman PDIP. Kalau panjenengan menghendaki siapa teman-teman PDIP yang maju lagi, sampai jauh saja gitu ya. Suruh saja ke sini gitu. Nah, dan di PDIP saya kira ada mekanisme budaya dan sopan santun sedemikian rupa sehingga beliau akan menjalankannya dengan seksama. Sekarang saya akan membuka dengan satu nomor musik ya Kanjeng. Terus nanti ini ada dua bagian musik ini. Di bagian akhir nanti ada notasi lagu yang pakai saron. Notasi itu pokoknya lagu ya. Notasi itu adalah naik turunnya nada. Tolong diperhatikan notasi itu. Kalau ada yang bisa menebak itu lagu apa, meskipun tidak hafal syairnya tidak apa-apa. Kalau bisa menebak itu lagu apa, Anda saya kasih hadiah baju maknya. Kalau kurang nanti kita mohon kepada Mbak Puan untuk gitu ya. Nek awakmu biasanya kan mentahan maunya. Biasanya gitu ya, biasanya kan gitu. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, kalau saya bilang takbir gitu kan kayak 121 ya. Ini acara bukan acara di Samsu atau 234, juga bukan 212. Ini adalah acara hati nurani rakyat dan bangsa Indonesia. Jelas ya? Seluruhnya dengan seluruh keadilannya. Nanti kita jelaskan bersama soal SARA yang berhubungan dengan itu. Selama ini SARA itu disalah kaprai pemahamannya. Oke. Sekali lagi yang bisa menebak, nanti angkat tangan selesai pambuka ini, lagu pembukaan, angkat tangan yang siapa yang bisa, kalau benar dinilai oleh teman Kiai Kanjeng nanti Anda saya kasih ini. Dan saya kasih doa. Saya usap-usap. Yang saya usap keningnya ya, bukan dadanya ya. Ya, gitu ya. Kalau kira-kira kurang puas nanti saya akan membisi Mbak Puan untuk sakno iku arek melarat Mbak gitu ya. Kere Mbak gembel itu kayak ilah Mbak gitu ya. Cek mulai suatu beras kayak bojone anaknya gitu ya. Oke, teman sekalian, saya akan minta Anda takbir. Tapi bukan takbir sebagaimana yang sering takbir itu enggak. Coba perhatikan ya. Ada kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus termasuk astagfirullah, dan itu kan semua kalimat thayyibah. Ucapan seseorang sesudah mengalami sesuatu.
Kalau Anda bilang alhamdulillah, alasannya apa? Karena Anda bersyukur mendapatkan sesuatu dari Allah gitu ya. Kalau Anda bilang astagfirullah kan harus ada alasannya apa? Oh, Anda sedang menyesali suatu perbuatan sehingga Anda memohon ampun pada Allah. Kalau Anda bilang Allahu Akbar itu biasanya alasannya apa? Saking mendalamnya makna Allah dalam diri kita, maka kita mengucapkan Allahu Akbar karena kagum kepada kebesaran Allah. Tapi Allahu Akbar yang tepat itu bagaimana? Gerak badannya, tangannya gimana? Menurut Anda? Allahu Akbar cocok enggak? Ini nantang gelut aja Bang. Allah mengajarkan bagaimana? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu adalah kesadaran ke dalam dirimu. Anda mendalami betapa kagumnya engkau kepada Allah dan ciptaannya, sehingga engkau memasukkan kata Allahu Akbar itu ke dalam jiwamu. Jadi makanya Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, enggak gitu. Tapi Allah sudah mengajarkan sholat itu yang bikin siapa tuh? Yang ngarang siapa? Allah sendiri. Melalui malaikat Jibril ditransfer ke Nabi Muhammad terus ke Anda semua. Itu jadi itu hak ciptanya Allah. Allahu Akbar. Terus nanti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu semua Allah yang bikin, bukan manusia. Maka Allahu Akbar yang cocok itu bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Benar nggak? Kontemplatif, merenung. Itu bukan orang nantang-nantang, bukan orang pamer-pamer, bukan orang sombong-sombong, tapi kita sedang menyadari dan sedang merenungi betapa dahsyatnya karya-karya Allah dan rahmatnya kepada kita semua gitu ya. Coba sekarang kalau saya bilang takbir terus Allahu Akbar gitu ya Mas ya, supaya agak beda sedikit supaya Anda tidak dituduh 212 ya. Takbir Allah ya. Jadi takbir adalah perjalanan renungan ke dalam jiwamu. Bukan pamer kepada orang lain dan bukan ancaman kepada siapapun saja. Karena selama ini Allahu Akbar itu agak banyak orang merasa terancam, betul enggak? Allahu Akbar bukan alat untuk mengancam orang, tapi untuk menyadari betapa dahsyatnya Allah. Dan kesadaran itu letaknya dalam, makanya geraknya adalah Allahu Akbar. Oke, bismillah. Sekarang kita buka, nanti bagian terakhir lagunya tolong tebak, nanti ada hadiahnya. Saya akan merayu Mbak Puan untuk menyempurnakan hadiahnya untuk supaya pantas hadiahnya. Nah, ini gak pantas lah gitu. Tapi aku dunia kita ya. Saya akan sematkan langsung ke kepala Anda. Ya. Saya boleh gagal. Saya boleh tidak jadi apa-apa. Saya ikhlas dan ridho untuk hanya menjadi saya kayak sekarang. Tetapi anak cucu kita bersama adalah cakrawala perjuangan kita. Gitu ya? Iya Bu ya. Oke teman sekalian. Ini kan kita di depan masjid At-Taufik ya. Anda kan tahu kata taufik itu biasanya digabung sama hidayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Oke, jadi ini adalah masjid persembahan dari Mbak Puan kepada Bapak beliau. Itu Rasulullah mengatakan, apal ya? Idza mata ibnu Adama, PDIP tenan niki. Ora apal ayat gitu. Memang Bu, saya sama Kiai Kanjeng ini juga Islamnya enggak hebat seperti PKS. Islam saya tidak tinggi dan berkualitas seperti HTI atau yang lain-lain. Islam saya itu agak abangan dan kampungan sama Kiai Kanjeng itu mirip-mirip PDIP lah. Jadi ya gini-gini enggak begitu hebat. Jadi kalau assalamualaikum enggak assalamualaikum warahmatullahi, enggak bisa juga saya kayak gitu ya. Tapi hati kita ikhlas satu sama lain. Berjuang bareng-bareng untuk masa depan anak cucu kita bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Nah ini kan masjid ini persembahan beliau kepada almarhum Bapak Taufik Kemas. Rasulullah mengatakan kalau seseorang sudah meninggal seperti Bapak Taufik Kemas, itu jangan disangka dia mati karena dia masih berjasa terus. Jasa beliau orang yang sudah mati itu diwujudkan oleh 3. 1, sodako jariah beliau yang ukurannya sangat luas. Kemudian ilmin yuntafa'u bi. Oke.
Ya, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dari Pak Taufik Kemas. Yang ketiga, waladun anak yang sholihin soleh. yad'ulah. Mewariskan masjid ini untuk masa depan dan kebaikan kita bersama. Jadi Mbak Puan, mudah-mudahan Allah menerima, meridhoi dan menggembirakan hati Mbak Puan ya. Oke ya. Oke. Taufik itu artinya apa? Kan wabillahi taufik wal hidayah. Ma makna taufik? Angkat tangan. Bendino diucapkan masuk gak ada artinya, Rek? Petunjuk itu hidayah. Diberi Taufik dan petunjuk. hidayah. Yang petunjuk itu hidayah. Taufiknya apa artinya? Ya. Keringanan itu rufsah. Pertolongan itu nasr. Apalagi? Jalan itu sabil, sirat, tarik. Ayo. Agak mendekat. Jadi gini, agak mendekat gini. Jadi kalau Anda dapat taufik dari Allah, itu enggak. Kalau Anda berbuat buruk dihalang-halangi oleh Allah. Seneng enggak? Tapi kalau Anda berbuat baik, diperlancar jalannya. Gitu kan? Itu namanya taufik. Jadi mudah-mudahan Anda ini kalau berbuat buruk dihalangi sama Allah. Enggak jadi. Kalau berbuat baik digampangkan jalannya. Kalau PDIP mudarat bagi Indonesia akan dihancurkan oleh Allah. Kalau PDIP maslahat untuk bangsanya akan dihidupkan dan jalannya lancar. Jelas ya? Adil enggak saya? Saya berpihak pada PDIP apa Indonesia? Jelas ya? Oke. Nah, kalau hidayah itu juklaknya, juknisnya. Enggak hanya dimudahkan jalan kebaikannya, tapi dikasih kendaraannya, dikasih fasilitasnya oleh Allah. Itu namanya hidayah. Maka mbak-mbak carilah suami yang namanya taufik. Mas-mas carilah istri yang namanya hidayah. Terus bikin perusahaan besar namanya PT Mega Hidayah. Gitu ya. Jelas ya sekarang taufik hidayah ya. Oke, bismillah. Oke. Terus kita teruskan. Sekarang kita akan bersama-sama Mbak Puan sama teman-teman yang lain yang bersedia ikut nyanyi. Ini sekarang kita jangan ngomong apa-apa kalau jiwa keindonesiaan kita belum tertanam dengan mantap gitu ya. Jadi makanya kita sekarang mengindonesiakan diri dulu dengan rasa, dengan feeling, dengan thought, dengan hati dan jiwa seluruhnya gitu ya. Oke, siapa yang ya, Mbak Puan didampingi Mas Doni. Semua ikut nyanyi ya. Semua ini lagu-lagu karya bapak-bapak kita. Bentar, saya daftar dulu supaya Anda bingung. Pertama kita menyanyikan Tanah Airku Tidak. Oke. Yang kedua nanti ada asal usul bunyi musik Nusantara. Itu dari Bali. Nanti jadi yang kedua nanti musik Bali yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari nada-nada pentatonis di Nusantara. Anda ngerti pentatonis ngerti loh? Gak ngerti juga ya? Kan sekarang ini kita jadi Indonesia ini kan lagu yang diterima kan lagu barat saja. Betul enggak? Misalnya tanggal lagu-lagu itu mungkin enggak lagu Didi Kempot masuk. Mungkin enggak Adat Alwi masuk tanggal lagu-lagu. Tanggal lagu-lagu di radio harus lagu barat berbahasa Indonesia, betul enggak? Itu pun teman-teman di radio belum tentu tahu bahwa ada lagu barat ditolak karena berbahasa Arab. Harus bahasa Indonesia supaya tidak Inggris kan gitu kan. Nah misalnya sekarang gini, Anda hafal semua. Allahumma arhamna. Oke, saya tanya itu kan doa kalau sudah baca Quran khatam, doanya itu lagu Arab apa lagu barat? Ayo, lagu Arab apa lagu barat? Itu struktur nadanya barat. Mas, jalan tolong dong. Itu jadi kalau solmisasinya la mi re mi fa mi re do mi. Nah, lagu barat. Karena solmisasi atau sol mi fa sol la si do. Itu bukan lagu barat.
Kalau ini itu bukan lagu Arab. Kalau Qori tadi pasti Arab. Tadi itu apa? Bayati apa? Ros apa? Syikah apa? Ustaz? Soba. Soba. Soba itu satu di antara 7 model nada kiroah dari Timur Tengah gitu ya. Itu nggak akan masuk lagu-lagu tanggal lagu-lagu di Indonesia karena Arab, gitu kan? Karena Arab terus nanti jadi perdebatan apakah Tuhan orang Arab apa orang Malaysia gitu, terus berdebat, gitu kan? Jadi kita berpikirnya harus lengkap. Jangan diambil pantatnya dok, difoto cekrek terus ini, padahal kan itu pantatnya bukan wajahnya gitu ya. Jadi jangan main pelintir-pelintiran dan edit-editan yang merusak kehidupan gitu ya. Oke. Jadi Bali terus apa? Sriwijaya. Ini Sriwijaya. Kerajaan di mana? Nanti Anda menekan kalau lagu Indonesia tanah air gitu, itu notasinya barat apa Nusantara? Barat. Tapi kalau Mars apa himne kerajaan Sriwijaya coba teng 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 itu barat bukan? Itu Jawa toh? Nah, Sriwijaya itu nadanya Jawa tapi ritmenya Melayu. Serampang 12 dan lain-lain itu ya. Oke, itu Sriwijaya. Jadi sebenarnya andaikan dulu itu W.R. Supratman itu mau mikir ulang, kita bisa bikin lagu Indonesia Raya yang bukan barat, tapi Indonesia Raya yang benar-benar Nusantara secara musikal, gitu ya. Tapi enggak apa-apa, enggak terus kita kutuk, enggak sekadung lah, sekadung meteng ketiap anu sekali dilairno Indonesia. Gitu ya. Oke. Berikutnya apa? Jawa. Tak lelo ledung Jawa. Tak lelo lelo. Oke, itu biasanya dipakai untuk apa? Ibu gendong bayi tak lelo. Oke, sekarang kalau Anda orang Islam harus niru Nabi Muhammad, caranya nguru-nguru bayi piye? Piye? Ini, apakah harus nguru-nguru bayi dengan bahasa Arab supaya Anda jadi orang Islam? Rasulullah dulu ketika gendong Fatimah, rengeng-rengengnya apa? Maksud, ya Thaibah. Enggak lah. Tapi juga tidak sholatullah salah. Enggak gitu lah. Kita enggak tahu, enggak punya bahannya. Rasulullah gendong bayi, uru-uru enggak punya bahannya. Jadi kita mau meniru enggak bisa. Oleh karena itu enggak apa-apa, enggak usah meniru itunya. Niru Rasulullah itu akidah dan akhlaknya. Tapi kalau muamalah dan budayanya enggak bisa ditiru. Rasulullah enggak pernah pakai peci, betul enggak? Rasulullah enggak pernah pakai kaos oblong, enggak pernah naik sepeda, enggak pernah nimbo. Ketika wudhu itu pakai pancuran apa? Ambil dari gentong juga enggak ada. Gitu? Jadi kalau niru Rasulullah di bidang budaya dan teknologi kan mustahil. Rasulullah enggak pernah mancing, enggak pernah apa lagi mas? Naik motor enggak pernah. Rasulullah pernah masuk Indomaret? Enggak pernah. Jadi enggak bisa kita niru Rasulullah di bidang budaya dan teknologi. Yang kita pasti tiru adalah akidahnya, imannya, akhlaknya gitu ya. Tapi kalau budayanya piye caranya? Apa Rasulullah pernah pakai kacamata seperti beliau? Enggak toh? Enggak punya. Rasulullah kalau ngetoki kuku pakai apa? Sekarang kan ada tinggal gini. Zaman Rasulullah dulu apa gini? Enggak tahu kan kita enggak punya bahannya, betul enggak? Jadi kita tuh mesti pakai akal pikiran. Niru ya niru tapi ada ilmunya, ada logikanya, ada nalarnya kan gitu. Rasulullah pernah pakai jam tangan? Rasulullah pernah browsing YouTube? Enggak pernah toh? Apakah browsing dan YouTubing itu haram? Gara-gara kita melakukan sesuatu yang Rasulullah enggak pernah lakukan. Kan ukurannya itu melanggar tauhid kepada Allah dan akhlakul karimah apa tidak? Mau YouTube, mau TikTok, mau Instagram, mau internet, apapun monggo sepanjang tidak melanggar akidahmu kepada Allah dan akhlakmu kepada sesama makhluk. Betul enggak? Ngono pedomane. Kalau semua harus seperti Rasulullah makan soto enggak bisa kok pakai 3 jari.
Mangan mie nganggo jari telu ini kan angel Mas. Gitu Mas. Ya. Jadi tolong berpikir ya. Yang kita tiru dari Rasulullah adalah akidah, iman dan akhlaknya. Kalau budayanya mustahil ditiru. Mustahil. Rasulullah ngumpul ban gak tahu. Apa meneh Mas? Banyak yang Rasulullah gak pernah nyunggek, pelem ya gak tahu. Gitu? Kondesan gak ada pelem. Rasulullah pernah minum jahe, pernah minum wedang uwoh, pernah makan hamburger, pernah masuk ke Kentucky Fried Chicken? Enggak pernah. Haramkah kita masuk Kentucky Fried Chicken? Urusannya bukan masuk Kentucky Fried Chicken, tapi apakah ayamnya disembelih secara syar'i apa tidak? Kan gitu kan? Bukan soal masuk ke situ. Rasulullah pernah jadi ketua DPR? Enggak pernah toh, tapi enggak apa-apa. Karena yang dilihat bukan dia jadi apa, tapi perbuatannya, eksplorasi dari perilakunya itu maslahat apa mudarat, kan itu cara berpikirnya ya. Jelas ya Mas ya. Oke.